Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan beribadah menghadap Tuhan. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di hati kita masing-masing, memohon kehadiran Roh Kudus di hati kita. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat memasuki persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Minggu hari ini dinamakan dengan Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Marilah memasuki persekutuan dengan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk membesarkan namanya. Marilah kita bernyanyi. Masyurkan isi heninnya sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, bala sorga menyembah di Kau Khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, kepadamu menyembah. Bapa agung dan kudus, Maha pura dan rahmani, Putra tunggal penebus, rasmani yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada kitab 1 Petrus 5 ayat 7. Demikianlah hukum Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Sekali lagi kami bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar, kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku, Kau hapus dosaku dengan darah-Mu, menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa.
Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Persiapan Resort Jatimurni, Minggu tanggal 29 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu hari ini, Tuhan mengetahui isi hatimu. Yang kedua, pemberita firman. Yang menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian kita hari ini untuk pertama kalinya dalam ibadah offline di gereja adalah Amang Pendeta Sarif Amsal Pasaribu STH. Amang Pendeta Sarif Amsal Pasaribu STH adalah pimpinan Jemaat HKBP Persiapan Resort Jatimurni yang sebelumnya melayani di HKBP Warakas, Resort Warakas, menggantikan Amang Pendeta Donald Ferry Marganda Pasaribu MTH yang sudah pindah tugas pelayanan ke HKBP Petojo, Resort Petojo. Perhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani kepada Amang Pendeta Sarif Amsal Pasaribu STH dan keluarga di HKBP Persiapan Resort Jatimurni. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Amang dan keluarga. Amin. Yang ketiga, Pertangyangan Week. Jadwal Pertangyangan Week di gereja kita minggu ini. Yang pertama, hari Rabu tanggal 1 September 2021 pukul 20 WIB. Week Jerusalem, tuan rumah keluarga Sintua Iha Matondang, Inang A Boru Lumban Batu. Week Bethlehem, tuan rumah keluarga F Huta Julu Inang Sintua LM Boru Panjaitan. Yang kedua, hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 20 WIB, Week Nazaret, tuan rumah keluarga D Situmorang, Inang C Boru Sinaga. Week Sion, tuan rumah keluarga J Sinaga, Inang Sintua LP Boru Silaban. Seluruh pertangyangan tersebut dilaksanakan di gedung gereja HKBP Jatimurni. Marilah kita bersama-sama menghadiri pertangyangan gereja kita dengan mengikuti protokoler kesehatan. Terima kasih. Yang keempat, surat penggembalaan proses mengenai pelaksanaan peribadahan gereja dan pelaksanaan vaksin. Merujuk surat Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi nomor 443.1184/COVID-19 tertanggal 16 Agustus 2021, maka dengan ini diberitahukan kepada segenap pendeta resort dan pimpinan jemaat tentang pelaksanaan peribadahan di tingkat HKBP Distrik 19 Bekasi, yakni ibadah minggu dimulai pada tanggal 22 Agustus 2021. Peribadahan minggu dengan kapasitas 50% kehadiran jemaat. Gereja agar lebih aktif menjalankan protokol kesehatan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ibadah minggu diharapkan tidak mengadakan kor ataupun paduan suara. Lingkungan gereja terlebih dahulu disemprot dengan desinfektan sebelum dan sesudah dilaksanakan peribadahan maupun kegiatan lainnya. Sehubungan dengan surat penggembalaan di atas, mulai minggu ini dan seterusnya, gereja kita sudah melaksanakan ibadah offline atau ibadah secara langsung di gedung gereja dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan pimpinan kita, yaitu 50% dari jumlah jemaat. Ibadah tetap akan dilaksanakan 2 gelombang, yaitu pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB. Gereja menghimbau agar setiap anggota keluarga dapat beribadah bersama di satu gelombang ibadah atau jangan beribadah sendiri-sendiri dan duduk beribadah di tempat atau di bangku yang sama. Gereja juga tetap menghimbau agar kita setia mengikuti
protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah kita secara ketat. Gereja masih akan terus membuat ibadah online di channel YouTube HKBP Jatimurni dan masih tetap akan dikirimkan melalui WA Group Week. Bagi jemaat yang kurang sehat, dimohon untuk beribadah di rumah saja. Terima kasih. Yang kelima, berita anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 18.05 WIB, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Bapak Lindo Simatupang, Ibu Vina Delvia Sibagariang, Jemaat WIK Jerusalem, di Rumah Sakit Restu Kasih, Cililitan, Jakarta Timur. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak yang baru lahir dapat menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan sesama. 6. Persembahan ke depan untuk sosial duka cita Huria. Hari ini kita akan memberikan persembahan ke depan untuk sosial duka cita Huria. Marilah kita memberikan persembahan tersebut dengan sukacita untuk membantu program diakonia gereja kita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Amin. Yang ketujuh, persembahan ucapan syukur atau perpuluhan. Hari Minggu yang akan datang tanggal 5 September 2021, kita akan menyerahkan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebagai bentuk terima kasih kita atas berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 bulan yang telah berjalan bersama dengan keluarga. Marilah kita mempersiapkan dan menyerahkan perpuluhan tersebut dengan hati sukacita dan dalam kasih kepada Allah. Yang kedelapan, penyusunan program dan anggaran HKBP Jatimurni tahun 2022. Sehubungan dengan semakin dekatnya triwulan keempat tahun kalender gerejawi, di mana kita akan menyusun program dan anggaran HKBP persiapan Resort Jatimurni tahun 2022. Maka diminta kepada seluruh seksi agar menyiapkan program dan anggaran untuk tahun 2022. Diharapkan seluruh seksi telah menyerahkan rencana program dan anggaran tahun 2022 kepada Dewan masing-masing di Minggu keempat September 2021 yang akan datang, atau tanggal 26 September 2021. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Yang kesembilan, sumbangan bunga altar gereja. Bunga altar pada ibadah kita hari ini adalah sumbangan dari Daniel Juniro Asia Kris Situmorang atau keluarga M Situmorang Inang AA Boru Pangaribuan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan berupa pertambahan usia pada hari yang lampau. Melalui warta ini, seluruh parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk kemuliaan namanya. Amin. Yang ke-10, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara kita yang sedang sakit, yaitu Inang Nyonya Raja Guguk Boru Togatorop, Jemaat WIK Jerusalem. Yang kedua, Inang Nyonya S. Siregar Boru Purba, Jemaat WIK Bethlehem. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang sedang sakit. Amin. Yang ke-11, ucapan selamat ulang tahun. Majelis HKBP Persiapan Resort Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat dan jemaat tamu yang berulang tahun dari tanggal 30 Agustus hingga tanggal 4 September 2021. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat di warta jemaat yang akan dikirimkan melalui WEK masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil
kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjamin bertahan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai yang sudah ditetapkan oleh Almanak KKBP, tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-23. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada banyak orang, termasuk kepada murid-murid secara khusus, tetapi tidak menutup kemungkinan orang selalu berduyun-duyun ingin mendengar pengajaran Yesus, sehingga keluh, capek. Yesus selalu ingin istirahat, tetapi hampir tidak ada waktu untuk beristirahat. Sehingga ketika dia mau menyingkir dari orang banyak juga, ternyata murid-murid sendiri belum memahami apa pengertian, apa pengajaran tentang perumpamaan yang dinyatakan
oleh Yesus itu. Kalau Yesaya katakan, ketika bangsa itu mau dibuang, diingatkan oleh Yesaya bahwa semua bangsa Israel memuji dan beribadah kepadaku hanya dengan bibir, bukan dengan hati, bukan dengan sepenuh hati. Dengan demikian, Yesus memberikan satu gambaran kehidupan itu juga kepada umat pada saat itu. Sehingga banyak orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu memahami aturan-peraturan, hukum-hukum Tuhan dan istiadat, dan selalu mencela murid-murid Yesus. Kapankah murid-muridnya ini melanggar aturan dan adat istiadat orang Yahudi? Walaupun Yesus juga pada saat itu memenuhi adat Yahudi. Ketika murid-muridnya makan tidak cuci tangan, mereka berteriak dan berkatakan bahwa murid-muridmu itu telah melanggar adat istiadat Yahudi. Ketika murid-muridnya itu tidak mencuci kaki ketika mau masuk ke dalam rumah seseorang, maka dia katakan itu juga bukan adat Yahudi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat-saat inilah Yesus menerangkan apakah sebenarnya yang harus kita lakukan. Mematuhi adat atau memuji Tuhan? Memuliakan seseorang atau memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sehingga Yesus katakan bahwa hidup memuliakan nama Tuhan bukan sekedar soal makanan haram atau halal. Makanan yang tidak bisa dimakan atau tidak bisa disentuh. Tetapi memuji Tuhan itu terungkap dari hati yang terdalam. Mengapa harus terungkap dari hati yang terdalam? Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati ini. Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumulkan. Tuhan tahu apa yang sudah akan kita rencanakan. Kejahatankah atau kebaikan? Diterangkan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu hanya sekedar mengikuti hukum, peraturan, adat istiadat yang dibuat oleh manusia. Tetapi di dalam hatinya ada rasa percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ternyata semuanya itu adalah kekejian dan kenajisan bagi Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus haram hukumnya. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dimenangkan, orang-orang yang sudah ditebus, seharusnya menghasilkan buah pertobatan. Bukan saja kekejian yang dia lakukan, tetapi memindahkan kehidupannya dengan berbuah. Karena Yesus katakan, setiap pohon yang tidak berbuah pasti ditebang. Setiap ranting tidak berbuah pasti ditebang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah ranting dari orang-orang percaya yang diharapkan untuk menghasilkan buah pertobatan.
bukan kenajisan. Karena makanan dan minuman itu bukanlah soal kekudusan, tetapi menyuci tangan bukan keharusan, tetapi Tuhan mau katakan, tangan-tangan kita yang selalu mencari nafkah ini dan kaki kita yang selalu berjalan menuju kebaikan ini hendaknya juga kudus dan suci. Tidak ada kecurangan dan kejahatan ketika kita melakukan pekerjaan. Itulah penyembahan dan aturan yang harus kita taati di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika hari ini kita diterpa dengan berbagai-bagai pergumulan, dengan berbagai-bagai masalah, bagaimanakah hati kita, bagaimanakah roh kita yang telah dibaharui Allah itu? Apakah kita juga masih mengerjakan kenajisan itu hanya untuk kebutuhan hidup kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan pasti mencukupi saudara dan saya ketika kita mau melakukan pekerjaan dengan kudus, dengan tidak curang, tetapi kita melakukan dengan kesungguhan sehingga kita boleh menghasilkan buah yang diinginkan oleh Tuhan. Saya akan buka salah satu ayat yang dikatakan oleh Paulus, orang-orang yang selalu memberikan buah pertobatan itu adalah menghasilkan sukacita. Apa yang harus kita hasilkan? Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesembilan buah roh ini apabila kita hasilkan di dalam hati kita yang dilihat oleh Tuhan karena Dia tahu hati kita, maka damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian saudara dan saya. Itu harus kita amini. Dan persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi, masa-masa sulit sekalipun, masa-masa krisis sekalipun, itu bisa kita atasi kalau kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paulus mengingatkan kita untuk menghasilkan buah pertobatan. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita meninggalkan kenajisan. Orang tidak akan tahu apa yang sedang kita pikirkan. Orang tidak akan tahu apa yang sedang akan kita lakukan. Bahkan di samping kita juga dia tidak tahu apa yang sedang kita rencanakan. Tetapi orang yang percaya Tuhan tahu isi hati kita. Oleh karena itu pemazmur Daud katakan, orang yang paling bahagia itu kalau orang takut akan Tuhan. Bukan takut kepada atasan, bukan takut kepada pemerintah, bukan takut kepada orang-orang yang lain, tetapi takut akan Tuhan akan menghasilkan kebahagiaan. Karena apa? Karena dimanapun kita, kapanpun, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kalau kita takut akan Tuhan, maka kita akan meninggalkan kenajisan yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus tadi, dan menghasilkan buah-buah roh yang akan memberikan sukacita bukan saja kepada diri kita, tetapi kepada sekitar kehidupan kita, termasuk di dalam rumah tangga kita, termasuk di dalam pelayanan kita,
termasuk juga di dalam jemaat kita. Saya yakin dan percaya kalau kita semua ini yang ada dan yang mau mendengarkan firman Tuhan hari ini menghasilkan buah roh, maka Jati Murni akan berubah secara total. Indonesia berubah secara total. Dengan sukacita dan kebahagiaan akan menjadi milik saudara dan saya. Bukan saja di tengah-tengah diri kita, tetapi di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah firman Tuhan ini menyapa kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, sehingga kita bisa meninggalkan ke-12 kenajisan yang dikatakan Yesus, dan 9 buah-buah roh yang dinyatakan harus kita hasilkan melalui buah pertobatan. Maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak Tuhan yang terberkati. Anak-anak Tuhan yang selalu bersukacita. Anak-anak Tuhan yang selalu menjadi pemenang, termasuk menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala penyertaan-Mu. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sehingga ketika kami boleh merasakan bahwa sukacita dan damai sejahtera itu ada, karena kami yakin Engkau telah melihat hati kami yang terdalam. Dan biarlah rancangan-rancangan yang kami rancang di dalam kehidupan kami itu akan menghasilkan buah pertobatan dan buah-buah roh yang akan dinikmati oleh setiap orang yang kami jumpai. Sehingga kebahagiaan dan sukacita menjadi bagian orang-orang percaya. Bagi saudara kami yang saat ini mungkin sedang bergumul di dalam rumah tangganya, perselisihan di antara suami istri, terbeban oleh karena anak-anak, terbeban oleh karena pekerjaan dan usaha. Tapi kami yakin dan percaya apabila kami menghasilkan buah-buah roh, maka semuanya itu akan boleh kami atasi dan Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami sehingga kami boleh memenangkan setiap pertandingan pergumulan yang sedang kami jalani. Berkati pemerintah kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja kami, berkati semua parladum yang ada di HKBP Jati Murni ini. Biarlah Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu agar mereka juga memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Di sana sini Tuhan mungkin banyak kelemahan dan kesalahan kami. Biarlah Engkau juga mengampuni agar kami layak menerima segala kasih dan berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan
jatuh segera, kendati demikian bertambah dayaku, sebab pengasihannya menopang hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.